Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar sugesti atau hipnotis kepada orang lain, dan silakan Anda simak videonya. Dan bagi teman-teman yang mau mengikuti kelas pelatihan baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, bisa hubungi nomor yang ada di deskripsi. Oke, terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung di kelas pelatihan saya baik kelas ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silahkan Anda subscribe di sini dan nyalakan notifikasinya. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam pelatihan saya, baik ilmu hipnotis, ilmu hipnoterapi, ilmu gendam, dan ilmu daya batin, saya mengajak peserta untuk memaksimalkan seluruh potensi yang ada di dalam dirinya, digunakan untuk berbagai hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara belajar sugesti atau hipnotis kepada orang lain, yaitu langkah tata caranya. Yang pertama adalah Anda wajib percaya diri. Yang saya tekankan tetap percaya diri. Kenapa? Karena percaya diri ini merupakan fondasi dasar apabila Anda mau menghipnotis seseorang. Selain itu, Anda harus berani mempraktekkan keilmuan Anda. Jadi, kebanyakan orang ketika dia belajar ilmu hipnotis, dia tidak memahami bahwa keilmuannya belum dipraktekkan, tapi sudah takut tentang ketakutan. Nanti saya bisa hipnotis apa tidak? Saya nanti berhasil apa tidak? Nah, ini ketakutan bersumber dari ketika seseorang tidak percaya diri. Nah, tapi ketika orang yang sudah percaya diri, maka dia akan optimis bahwa apa yang dilakukan itu akan berhasil. Kenapa? Asal yang diterapkan adalah prosedurnya sesuai aturan yang diberikan. Karena setiap hipnotis itu ada prosedur aturan mainnya. Yang pertama ada namanya prainduksi, yang kedua adalah induksi, terus yang ketiga adalah ada yang namanya pendalaman. Setelah pendalaman ada namanya deep level test atau tes pendalaman. Setelah itu ada namanya sugesti. Setelah sugesti ada namanya terminasi. Seperti itu. Jadi ada 6 langkah tahapan ya. Jadi ini wajib dikuasai ketika orang mau melakukan ilmu hipnotis kepada seseorang. Nah, bagaimana cara melakukan pendekatan? Biasanya lakukan yang namanya pre-talk ya nyebutnya, atau prainduksi, yaitu kita bisa ngobrol santai. Bisa juga kalau orang ahli sulap biasanya dia main sulap dulu. Tujuannya apa? Untuk menaikkan terbukanya pikiran bawah sadar, istilahnya kagum ya. Ketika seseorang sudah kagum, itu biasanya bawah sadarnya aktif, sehingga kita lanjut dengan langkah melakukan tes sugesti. Bisa juga Anda ajak untuk bermain-main ya, atau misal berimajinasi. Coba ayo kita bermain imajinasi. Nah, jadi ketika Anda mempraktekkan ilmu hipnotis, Anda bisa lakukan itu, yaitu dengan cara pendekatan. Jangan ngomong hipnotis dulu. Kenapa? Ketika Anda ngomong hipnotis dulu, biasanya orang sudah takut. Jadi ini yang biasanya membuat orang malas ketika melakukan hipnotis. Jadi Anda bisa lakukan yang namanya pendekatan dulu, jangan ngomong hipnotis, latihan konsentrasi. Bisa juga Anda ajak main dulu, misal bermain imajinasi. Bisa juga Anda lakukan yang namanya bermain sulap dulu. Jadi kita main sulap dulu, biasanya ini untuk hipnotis permainan ya. Biar apa? Biar menciptakan kagum, baru Anda ajak untuk bermain game. Atau game di sini lebih ke rangka tes sugesti. Ngerti ya? Jadi caranya seperti ini. Misal kita ada teman atau sahabat. Nah, oh ya, di sini saya mempunyai permainan atau punya permainan game nih. Nah, coba kamu percaya nggak bahwa saya itu bisa menggerakkan tangan kamu tanpa saya sentuh, misal seperti itu. Atau coba kita main imajinasi. Anda bisa lakukan yang namanya tes sugesti tangan balon dan tangan berat. Tangannya terus luruskan ke depan. Nah, di sini dia suruh membayangkan balon. Nah, di sini dia suruh membayangkan ada beban yang sangat berat. Nanti kita hitung di sini balonnya semakin lama semakin ringan, ngangkat tangan kamu di sini semakin berat, semakin berat. Nah, Anda bisa lakukan seperti itu. Nah, ketika dilakukan tes sugesti ini, nah ini biasanya orang kan nggak paham bahwa kita mau melakukan hipnotis. Nah, ketika ini sudah masuk, nah baru kita lakukan sugesti. Entah tahu kenapa semakin diangkat tangannya semakin nggak bisa. Baru Anda lakukan yang namanya induksi. Jadi dia tidak bisa mengangkat tangannya. Bisa juga Anda bermain sulap nih, main sulap. Nah, kamu mau tak ajarin? Enggak. Mau caranya sulap? Coba kamu tangannya seperti ini. Karena orang bermain sulap itu harus orang yang cerdas, pandai, dan pandai berimajinasi. Nah, Anda bisa lakukan itu. Coba tangannya seperti ini. Di sini ada lem yang sangat kuat. Rasakan, saya hitung dari 1 sampai 5. Cara hitungan di sini semakin kuat, semakin kuat. 1, 2, 3. Seperti ini juga bisa. Nanti ketika tangannya nggak bisa dibuka, baru Anda langsung katakan sugesti.
Sekarang tangannya nggak bisa dibuka. Nah, tanpa perintah saya, tangan Anda nggak bisa dibuka. Anda bisa lakukan. Tak tahu kenapa, sekarang semakin Anda berdiri, semakin nempel. Akhirnya dia tidak bisa berdiri di kursi. Jadi sesimpel itu ya, ketika kita melakukan pendekatan atau kita lakukan namanya pre-talk ya. Sebelum langkah hipnotis, kita lakukan pendekatan seperti itu. Tujuannya apa? Biar kita bisa praktek kepada orang lain. Tapi kalau Anda biasanya ngomong hipnotis dulu, biasanya orang sudah takut. Nah, seandainya kalau dia tahu bahwa wah, kamu mau melakukan hipnotis kepada saya. Nah, kita edukasi dulu. Nah, edukasi seperti ini. Hipnotis itu tidak bisa menghipnotis orang lain tanpa persetujuan. Contohnya seperti ini. Coba kamu. Tangannya lurusin. Nah, di sini bayangkan tangannya seperti besi yang sangat lurus. Nah, ini biasanya di teknik hipnotis kan ada tuh. Ada tes sugesti tangan baja. Nah, tangannya coba luruskan. Nah, misal kamu saya perintahkan tangannya lurus. Coba, ketika kamu nggak mengizinkan untuk bengkok, maka kamu bisa bengkok. Otomatis dia kan bisa bengkok tuh. Nah, tapi di sini coba luruskan lagi. Nah, ikuti ya. Jadi kalau Anda mengikuti, kalau nggak mengikuti otomatis nggak bisa. Nah, kita bisa pancing itu. Tujuannya apa? Untuk membuat klien kita itu fokus. Nah, setelah itu coba kamu lurusin. Jadi kamu harus mengerti ya, paham ya. Jadi kalau ini tangannya lurus, di sini ada besi sangat lurus, bayangkan rasakan di sini semakin lurus, semakin lurus, semakin lurus, sampai dia semakin lurus. Nanti kita katakan semakin Anda ingin bengkokkan, semakin nggak bisa, semakin bengkokkan, semakin nggak bisa. Karena kamu tahu bahwa di sini tangannya seperti besi yang sangat lurus. Nah, ketika tangannya nggak bisa dibengkokkan, Anda bisa langsung katakan, oke, sekarang semuanya normal, ini semuanya seperti semula. Nah, setelah itu Anda bisa lanjut sugesti. Nah, sekarang coba kamu duduk. Nah, ketika duduk, tiba-tiba bokong kamu itu lengket di kursi. 1, 2, 3, nah Anda bisa katakan itu. Ngerti ya? Ini Anda bisa terapkan untuk hipnotis permainan, Anda bisa terapkan seperti itu. Jadi Anda otomatis bisa praktek kepada siapapun, karena mudah sekali kan rumusnya. Jadi lakukan pendekatan dulu, harus percaya diri. Nah, usahakan klien itu diajak bermain yang namanya imajinasi. Jadi jangan ngomong hipnotis dulu. Kita ngomong hipnotis dulu biasanya orang sudah takut apabila kita melakukan hipnotis. Jadi alangkah baiknya diganti latihan konsentrasi, latihan bermain game, dan sebagainya. Oke ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.